Ya, yang pertama adalah kita menguatkan Pusdaop, Pusat Pengendalian dan Operasi. Kita kuatkan di sana supaya setiap ada kejadian di suatu wilayah di Banyuwangi kita langsung bisa memantau dan melihat perkembangan serta melakukan kaji cepat. Yang kedua adalah kita menambah tim TRC, tim reaksi cepat di beberapa titik, sehingga kalau terjadi sesuatu kebencanaan yang ringan itu tapi butuh penanganan yang cepat, kita langsung bisa memobilisasi TRC itu dengan cepat, sehingga tidak terfokus di satu tempat, sehingga kalau ada beberapa titik TRC tidak mampu untuk secara bersama-sama datang ke tempat itu, sehingga membutuhkan tambahan tim supaya ini lebih cepat lagi gerakannya. Untuk asesmen awal tentu tim TRC yang turun, apalagi kalau itu bencana yang sifatnya harus tanggap darurat. Tim TRC lah yang punya kewenangan untuk melakukan asesmen. Bukan masyarakat adalah sebagai penginfo ke kita. Sehingga tim TRC turun untuk melakukan kaji cepat, kemudian menginfokan kepada kita yang di sini untuk mengambil dasar untuk mengambil keputusan. Bantuan memang ada beberapa bantuan yang dikelola oleh masyarakat umum dan sebagainya, supaya itu terfokus dan terdistribusi dengan baik. Bantuan sebaiknya terfokus di satu tempat di BPBD. Kalau toh masyarakat memang menginginkan untuk melakukan pengumpulan, harus dilaporkan dan didistribusikan bersama-sama dengan BPBD, sehingga masyarakat akan mendapatkan dalam porsi yang adil dan tidak terpecah-pecah, sehingga terjadi kegaduhan di bawah. Misalnya ada sekelompok warga membawa menyalurkan bantuan, sebuah bantuan senil dengan jumlah 20 paket, padahal warga yang terdampak itu 50 paket, 50 KK, maka tidak cukup untuk 50 KK. Maka kalau itu dipaksa untuk didistribusikan kepada 20 orang itu tadi, maka yang 30 akan terjadi kegaduhan, kok nggak dapat dan sebagainya, sehingga sebaiknya itu terfokus dalam satu wadah. Di kami di BPBD, mari kita salurkan bareng-bareng ya. Pada saat turun ke warga itu kita sudah menghitung ini kebutuhan warga itu berapa, jumlah warga yang terdampak berapa, kebutuhan apa yang dibutuhkan, sehingga itu pas untuk warga bantuan itu, tidak timpang yang satu dapat yang satu tidak, kasihan nanti yang tidak. Tujuannya seperti itu. Pada masyarakat bahwa cuaca ekstrem ini masih belum berlalu. Estimasi dari BMKG cuaca ekstrem itu sampai bulan Februari. Jadi kami mohon mengimbau masyarakat untuk selalu waspada. Dalam arti kalau misalnya di dalam lingkungannya atau di sekeliling rumahnya ada pohon-pohon besar yang rimbun begitu, untuk dilakukan perempesan, dirempesi, sehingga kalau tertepak angin itu tubuh si pohon itu masih mampu menumpang dirinya sehingga tidak jatuh. Atau sekalian kalau memang sudah besar dan mepet rumah, ya dianu dulu aja, ditumbangkan aja. Kalau masyarakat sudah bisa berhitung, oh ini kalau roboh pas kena rumah saya, doyongnya ke rumah saya dan sebagainya, itu sebaiknya dieksekusi aja. Bukan berarti saya menganjurkan untuk nebangi pohon, tidak. Tapi kalau memang itu sangat mengancam, ya sebaiknya dieksekusi. Tapi kalau masih bisa dirempesi, kemudian masih tubuh itu masih dianggap mampu menumpang angin, itu dirempesi saja. Pohon di pinggir jalan, kalau kita lihat pohon di pinggir jalan itu biasanya itu berat sebelah, ya. Yang satu itu secara rutin PLN melakukan perempesan karena takut cabangnya itu kan mengenai kabel. Di sisi yang lainnya dia akan membesar itu cabang-cabangnya, karena
sehingga sering terjadi itu patah di situ atau roboh bahkan ya. Nah, itu nanti kita sampaikan kepada pemiliknya itu di PU Bina Marga dan sebagainya, kita sampaikan untuk melakukan perempesan sehingga pohon itu mampu menumpang. Jangan ditebang kecuali dia sudah sangat mau roboh ya itu harus dieksekusi. Tapi kalau masih itu kita lakukan perempesan yang kira-kira kalau kena angin itu dahan itu tidak patah dan menimpa pengendara. Gitu aja. Potensi bencana gunung meletus ya. Kita sudah punya peta jalan untuk misalnya Gunung Raung di daerah Kalibaru misalnya, beberapa kecamatan Kalibaru, Glemor dan sebagainya kita sudah petakan terkait dengan alur evakuasi, titik kumpul termasuk titik pengungsi itu sudah petakan, sehingga nanti masyarakat sudah tahu dan itu sudah lama kita petakan. Masyarakat kita dorong untuk segera tahu yang mudah-mudahan supaya supaya tahu tentang terkait dengan alur evakuasi korban. Betul, Destana akan kita kuatkan terus. Tahun ini kita punya anggaran kira-kira bisa untuk 6 Destana. Jadi kita buat Destana kolaborasi. Destana kolaborasi itu kalau dulu kita bikin misalnya satu anggaran yang cukup untuk satu desa, kita kalau bisa 2 atau 3 sekaligus dengan daerah yang ancaman bencananya mirip sama. Misalnya daerah selatan itu tsunami misalnya ya. Kan sama tuh ancamannya, kita jadikan satu aja. Memang kurang bobot dari kualitas itu mungkin akan berkurang, tapi dari kuantitas kita dapat dari situ. Untuk pemantapan nanti tentu kita punya usaha-usaha lain supaya dia lebih mantap dengan pertemuan-pertemuan berikutnya.